Pemirsa, polisi akan menjemput paksa mantan Ketua KPK Firly Bahuri tersangka dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kapolda Metro Jaya berjanji akan menuntaskan kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri dalam waktu 1 hingga 2 bulan ke depan. Polda Metro Jaya telah menetapkan mantan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada 22 November 2023 lalu. Meski lebih dari setahun ditetapkan sebagai tersangka, Firly belum ditahan dan kasusnya tidak kunjung tuntas. Firly bahkan diketahui beberapa kali mangkir dari panggilan penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya berjanji akan menuntaskan kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Polda Metro Jaya membuka opsi menjemput paksa jika Firly kembali mangkir dari panggilan penyidik. Yang konsep pertama, kalau untuk Pak Firly ini hampir ada 2 perkara sebenarnya. Yang satu sebenarnya sudah firm, tinggal memenuhi 4 petunjuk. Kalau kita bilang antara formil dan material, ini lebih banyak sifatnya material, dan itu hanya cross check, ya itu. Dan mudah-mudahan ya kita berusaha secepatnya itu bisa 1 bulan 2 bulan ini selesai ya. Siap, tidak lama lagi Jenderal. Siap. Ya, itu jawabannya ya. Ya, jadi karena saya udah menduga pasti dia akan ditanya. Sementara itu, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendukung Polda Metro Jaya yang akan menuntaskan kasus Firly Bahuri. Tentu kita akan mendukung upaya dari Polda Metro Jaya yang akan memanggil paksa Firly Bahuri, ataupun karena dia merupakan tersangka, maka tindakan yang dilakukan penyidik adalah penangkapan. Dan kita tahu dia sudah 2 kali mangkir yang menurut saya alasannya tidak patut, sehingga kita berharap semua orang sama di mata hukum, termasuk Firly, mantan Ketua KPK, sehingga kasusnya yang kita tahu sudah 1 tahun lebih dari akhir 2023, sekarang sudah awal tahun 2025, bisa dituntaskan dan segera bisa dibawa ke pengadilan. Sebelumnya, Firly ditetapkan sebagai tersangka pada akhir November 2023 dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat menangani kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Lantas, mengapa Firly belum juga ditahan setelah lebih dari 1 tahun ditetapkan sebagai tersangka? Apa yang membuat kasus ini berlarut-larut? Dapatkah polisi menuntaskan kasus ini? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, lantas mengapa Firly belum juga ditahan setelah lebih dari 1 tahun ditetapkan sebagai tersangka? Apa yang membuat kasus ini berlarut-larut? Dapatkah polisi menuntaskan kasus ini? Untuk membahasnya telah hadir di studio mantan penyidik KPK dan Ketua IM 57 Institut Lakso Anindito, kemudian pakar hukum pidana UI Kudri Sitompul, dan juga sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Firly Bahuri Ian Iskandar melalui sambungan Zoom. Selamat petang semuanya. Kita menuju ke Mas Ian terlebih dahulu. Mas Ian, kita ingin pastikan dulu posisi dari Firly Bahuri per sore hari ini, apakah ada di dalam negeri atau luar negeri? Ya tentu beliau ada di dalam negeri. Tidak ada kegiatan apapun di luar negeri. Apa urgensinya keluar negeri? Beliau ada dalam negeri. Yang pertama, kami juga ingin mensikapi ya upaya penggiringan opini melalui media, melalui televisi, seolah-olah Pak Firly dalam kasusnya ini sudah ditemukan syarat-syarat yang memenuhi unsur yang ditujukan kepada beliau. Sampai dengan hari ini, sampai dengan proses terakhir, ya, tidak ada satupun syarat material yang ditemukan terhadap tuduhan kepada beliau. Kedua, terkait secara prosedural, kita menghargai mengapresiasi kerja teman-teman penyidik di Reskrimsus Polda untuk bekerja secara akuntabel, profesional, dan transparansi. Tapi transparansinya itu tentu tidak semua disampaikan secara benar kepada publik.
perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa berkas perkara Pak Firly itu 4 kali bolak-balik dari penyidik kejaksaan, yang terakhir tanggal 2 Februari dikembangkan lagi oleh pihak kejaksaan, kemudian ditunggu oleh pihak kejaksaan, tanggal 7 Maret itu pihak kejaksaan sudah memberikan surat pemberitahuan kepada penyidik batas waktu terhadap proses perkara beliau. Sampai tanggal 18 November juga tidak bisa dikembalikan. Tanggal 28 November 2024 kemarin, pihak kejaksaan mengembalikan SPDP kepada penyidik Polda Metro. Konsekuensinya apa dengan dikembalikan SPDP ini? Berkas register perkara Pak Firly dihapus dan dicoret berdasarkan pasal 41 ayat 2 keputusan Jaksa Agung yang terkait tentang teknis administrasi penanganan perkara tindak pidana khusus. Jadi jangan sampai ini ada upaya fitnah, penggiringan opini, itu ada upaya untuk menangkap kasus. Secara materi perkaranya sendiri itu tidak tuntas dan tidak bisa diselesaikan dan tidak ada perkara pidananya gitu. Itu yang ingin kami sampaikan melalui kesempatan ini. Ya, Bang Gian, ini kan beberapa kali ada panggilan dari penyidik ini, Firly Bahuri ini mangkir. Nah, lalu muncul opsi jemput paksa dari Direskrimsus Polda Metro Jaya. Anda menyikapinya seperti apa? Begini, jemput paksa itu kalau beliau tidak pernah sekalipun diperiksa. Setahu kami ya, beliau sudah diperiksa hampir 7 kali lebih. 7 kali lebih diperiksa, baik sebagai saksi maupun tersangka. Nah tentu kan sekarang kan Polri presisi ya, itu ada KUHP. Keterangan tersangka itu bukan menjadi semacam alat bukti utama. Ada alat bukti lain yang harus didukung, yang dipersiapkan oleh penyidik terkait dengan tuduhan beliau. Jadi berkali-kali juga kami sampaikan kepada penyidik, dalam hal apa lagi mau diperiksa, keterangan apa lagi yang mau digali sama Pak Firly, semuanya sudah diserahkan. Artinya tidak ada alasan untuk manggil, tapi ada alasan secara hukum yang kami sampaikan kepada penyidik bahwa pemeriksaan beliau ini sudah lengkap. Jangan dipaksakan loh perkara ini untuk menjadi naik, apalagi digiring opini untuk upaya jemput paksa. Secara material pihak kejaksaan sudah menyatakan perkara Pak Firly ini ditutup dan sudah disampaikan surat pemberitahuan pengembalian SPDP-nya itu kepada penyidik Polda Metro Jaya, dan itu harus diberitahukan transparan penyidik. Pihak Polda juga harus transparan kepada masyarakat, kepada publik. Jangan ditutupin masalah hal ini. 4 kali bolak-balik berkas perkaranya tidak terpenuhi syarat materi, tidak ada satupun saksi yang memenuhi kualifikasi sebagai saksi seperti syarat yang diminta oleh KUHP. Nah ini kita kan transparan, akuntabel, profesional, transparan. Kita sekarang transparan pada masyarakat disampaikan, sehingga jadi upaya penggiringan opini seolah-olah ada upaya jemput paksa, upaya mangkir, itu dengan sendirinya semakin jelas faktanya seperti itu. Oke, kita menuju ke Mas Lakso. Mas Lakso, kalau kita lihat ini kan kasus sudah bergulir selama 1 tahun pasca Firly ditetapkan sebagai tersangka. Apakah penahanan itu merupakan suatu hal yang wajib pas seseorang ditetapkan sebagai tersangka atau gimana kalau berdasarkan KUHP? Ya, jadi kalau kita lihat ya, sebetulnya kasus Firly Bahuri ini sudah lewat 2 kali hari peringatan anti korupsi. Jadi 2 kali hari peringatan anti korupsi, tapi kunjung tidak ada kemajuan yang sifatnya signifikan. Saya sangat mengapresiasi ketika Kapolda Metro Jaya mengungkapkan akan menyelesaikan ini 1 sampai 2 bulan lagi. Tapi yang saya butuhkan adalah realisasi. Karena dengan kondisi saat ini, saya melihat bahwa satu-satunya opsi yang bisa diambil oleh kepolisian adalah dengan menangkap Firly Bahuri. Bukan hanya menjemput paksa, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 sampai dengan pasal 19 KUHP. Dan apabila diperlukan, dari sejak awal, IM 57 Plus Institute sudah melihat bahwa ketika melihat kondisi Firly ya, sebagai ex-pimpinan KPK, tentunya dia bisa saja menggunakan segala informasi dan jaringan yang ada di KPK. Dia juga bisa melarikan diri, dia bisa melakukan upaya untuk mengulangi tindak pidana ya, dengan cara, kan dia dituduhkan dengan pasal 12 huruf E, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana di situ adalah pasal pemerasan ya, yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Nah dalam konteks itu, maka saya melihat bahwa
penahanan itu sudah sebetulnya wajib dilaksanakan bukan hari ini saja, tetapi sejak Firly ditetapkan jadi tersangka. Kenapa? Karena sebagai ex pimpinan atau ketua KPK, dia memiliki data-data dan informasi yang mungkin relevan untuk menjadi bergen politik dia dalam menghindari pertanggungjawaban dalam kasus ini. Jadi saya ingin melihat sebetulnya dari pihak Polda, pertama saya apresiasi janji Pak Karyoto untuk 2 bulan ya, 1 sampai 2 bulan. Dan saya mengharapkan dalam 1-2 bulan ini memang betul direalisasikan. Caranya kita melihat bagaimana, salah satunya adalah dengan menangkap Firly besok juga kalau diperlukan. Dengan cara menangkap Firly di situ ada satu sikap yang jelas dari Kepolisian Republik Indonesia bahwa memang dia ingin kasus ini dituntaskan setuntas-tuntasnya dan tidak hanya menjadi perang wacana yang ada di area publik saja. Baik. Udah 2 tahun itu udah cukup lama. Baik, saya ingin ke Pak Juri. Pak Juri tadi mungkin ada sedikit yang ingin Anda sampaikan menanggapi dari kuasa hukum Mas Ian Iskandar. Lalu ketika kita melihat kenapa kasus ini kok berlarut-larut ya sampai lebih dari 1 tahun? Ya, sebelum menjawab itu mesti dimengerti dulu ya. Harus dibedakan antara pemanggilan dan penahanan. Ini kan pemanggilan dia sebagai tersangka. Ya kan? Nah sekarang apakah dia dipanggil secara sukarela atau paksa? Di dalam KUHP itu tidak diatur. Nah yang diatur hanya apabila pemanggilan ketiga kali tidak bisa diinikan. Artinya kalau 3 kali. Tapi tidak ada halangan kalau dari pertama pun dijemput paksa. Atau yang kedua dijemput paksa. Nggak ada halangan. Cuman katakan kalau 2 kali baru. Artinya ini kebolehan. Artinya ini adalah diskresinya si penyidik. Apakah dia mau langsung manggil paksa atau itu terserah dia. Tapi kalau udah 3 kali itu wajib gitu loh. Nah soal penahanan. Penahanan ini ada syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektifnya itu yang bisa ditahan adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih. Dan ada beberapa ketentuan-ketentuan pasal yang kurang dari 5 tahun itu bisa ditangkap. Misalnya penipuan, penggelapan, perbuatan itu ya. Nah ini kan korupsi. Ya, itu ya. Nah sekarang itu syarat objektifnya. Syarat subjektifnya tadi sudah disinggung. Ya, dia dikhawatirkan mengulangi. Dikhawatirkan merusak barang bukti. Dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Ya, atau dia melarikan diri. Nah sekarang atau mengulangi seperti ini. Nah yang disinggung oleh Pak Lakso ini tadi dia merusak. Merusak itu bukan hanya dalam pengertian sempit. Dia merusak dalam arti dia bisa ngatur orang-orang. Lu ngomong gini ya, lu ngomong gini ya, lu ngomong gini. Gitu loh. Satu. Yang juga dibilang pengertian merusak barang bukti itu ya, yaitu dia mengatur. Ya seperti kasih katakan lagi. Ya, terus ini. Nah, atau dia mempersulit untuk pengungkapan barang bukti. Jadi itu pengertian ini gitu. Nah, tadi yang saya tangkap oleh penasihat hukumnya dari Firly, saudara Ian Iskandar itu dibilang soal SPDP. Nah, di dalam KUHP itu juga tidak diatur SPDP. Hanya dikatakan kalau penyidik dia memulai melakukan penyidikan, ya dia wajib karena putusan Mahkamah Konstitusi. KUHP tidak mengatur kapan waktu itu, ya. Tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi, SPDP itu diwajib ya dikeluarkan dan diberitahu oleh penyidik kepada penuntut umum, kepada pelapor dan terlapor 7 hari. Nah, sekarang persoalannya SPDP itu dikembalikan oleh penuntut umum. Nah, ini nggak diatur. Nah, ini dalam kebiasaan SPDP dikembalikan itu belum tentu itu dihentikan penyidikannya. Penghentian penyidikan itu adalah kewenangan penyidik atau ada perintah pengadilan. Iya kan? Dalam hal ini penyidik pra peradilan. Dalam hal ini SPDP dikembalikan, ya kita harus tanyakan masalahnya apa. Tetapi tidak otomatis SPDP dikembalikan itu menghentikan penyidikannya itu ya. Nanti akan dijawab langsung oleh Mas Ian, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Oke, kita langsung menuju ke Mas Ian. Mas Ian, tadi Mas Lakso dan juga Bang Kudri menyampaikan bahwa pengembalian SPDP oleh Kejaksaan itu tidak berarti menghentikan proses penyidikan terhadap Firly Bahuri. Jadi alasan pengembalian SPDP itu yang dilakukan Kejaksaan apa, Mas Ian? Ya, itu kan mengacu pada KUHP. Secara prosedural, KUHP sudah mengatur proses
dikembalikannya berkas perkara dari kejaksaan ke penyidik dengan petunjuk habis itu P19. Tapi sampai 4 kali berkas perkara yang sudah dikembalikan itu tidak pernah dinyatakan lengkap oleh pihak kejaksaan. Ya. Nah, otomatis pihak kejaksaan juga harus memberikan kepastian terhadap berkas perkara Pak Firly, sehingga mereka pada tanggal 28 November kemarin mengembalikan SPDP yang sudah dibuat oleh penyidik Polda Metro. Konsekuensi dari pengembalian SPDP ini adalah menurut keputusan Jaksa Agung nomor 039 pasal 41 ayat 2, berkas perkara yang tercatat dalam mereka di kejaksaan itu dihapus dan dianggap tidak ada berkas perkaranya lagi. Nah, ini acuannya kepada substansi KUHAP. Betul bahwa SPDP dikembalikan itu tidak menghentikan penyidikan, tapi ada alasan secara material yang sudah dibuat oleh pihak kejaksaan bahwa perkara Pak Firly ini tidak memenuhi syarat material. Apalagi secara prosedural, materialnya aja tidak terpenuhi, apalagi prosedurnya. Baik, Bang Ian. Nah, jadi kewajiban penyidik itu sekarang ini adalah berdasarkan pasal 109 ayat 2 KUHP mengeluarkan SP3. Sehingga tuntasnya perkara ini yang dimaksud oleh Kapolda Metro adalah menuntaskan perkara Pak Firly dengan mengeluarkan SP3. Jangan dipaksakan perkara ini seolah-olah sempurna pemberkasannya, sempurna perbuatannya yang dituduhkan. Nah, tuntas yang kita harapkan ini adalah tuntas dari pihak Polda Metro. Baik, Bang Ian, mengeluarkan SP3 terhadap perkara Pak Firly. Kami sudah menangkap poinnya. Menurut kuasa hukum, tuntasnya adalah dengan mengeluarkan SP3. Silakan, Bang Lakso. Ya, pertama saya ingin menegaskan bahwa sebetulnya kan ini ya biasalah pernyataan frustasi ya. Karena waktu upaya peradilan pun lembaga peradilan sudah melihat bahwa adanya bukti permulaan yang cukup untuk melihat kasus ini sebagai kasus yang dapat ditindaklanjuti dan memenuhi unsur sehingga kedepannya ini bisa dikembangkan dan bahkan dilimpahkan melalui proses pengadilan. Artinya bukti permulaan, karena kalau kita bicara mengenai tindak pidana korupsi itu kan memang suatu proses penyidikannya ada kekhususan. Yang kedua, saya ingin bilang bahwa sebetulnya saya melihat penanganan kasus ini itu bukan lagi pada dimensi yang sifatnya teknis saja. Kenapa? Karena ini sudah 2 tahun dan saya yakin di Polda Metro Jaya pun banyak penyidik-penyidik yang mumpuni, di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pun banyak jaksa-jaksa yang mumpuni. Saya melihat di sini lebih kepada aspek-aspek yang mungkin kaitannya dengan aspek-aspek politis terkait dengan posisi Firly Bahuri sebagai ex-pimpinan KPK. Untuk itu, kenapa saya mengatakan bahwa solusi paling dekat yang harus dilakukan adalah penangkapan dan juga penahanan. Untuk apa? Ini untuk bisa melokalisir dampak-dampak yang dapat Firly sebabkan untuk menghambat penanganan kasus ini. Oke, baik. Bang Kudri, singkat, perlukah penahanan dan juga penangkapan terhadap Firly? Saya kira begini, itu sebalikan kepada diskresinya penyidik gitu ya. Tapi saya mau kembali lagi bahwa kejaksaan, penuntut umum tidak mempunyai kewenangan untuk meminta penyidik menghentikan penyidikan, nggak punya kewenangan. Itu murni karena kewenangannya penyidik. Kalau mau penyidik menghentikan, ya ini. Nah, penghentian penyidikan itu karena kurang alat bukti. Tapi ini tidak mungkin dilakukan oleh penyidik karena dia udah netapin tersangka. Kalau tersangka itu ditetapkan berdasarkan 2 alat bukti. Nggak mungkin penyidik itu menjilat air ludah sendiri. Dia bilang nggak kurang bukti gitu loh. Pasti. Yang satu-satunya yang bisa menghentikan penyidikan ini kalau tersangka itu mengajukan para peradilan. Nah, jadi yang saya katakan tadi, penghentian penyidikan itu hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, karena kewenangannya penyidik sendiri yang ini tidak mungkin, atau karena perintah pengadilan. Nah, saya kira untuk singkatnya ini untuk mengindikan saya kira memang jangan ini wibawa institusi ya. Dan ini polisi kan mewakili ini. Saya kira ada baiknya memang harus dipanggil paksa saya kira. Baik, kita akan melihat ya bagaimana nanti penuntasan kasus ini oleh pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih Bang Kudri, Bang Lakso, dan Bang Ian telah berbagi informasi kepada kami. Sehat dan sukses untuk semuanya.